jikalau berkami, nah siapa berkami? Barang ya, seorang lah ke dalam air yang banyak nih, ada berkami lah ke dalam air yang banyak, maka terperciklah suatu daripada air itu pada tubuhnya. Jadi berkami di batang umpamanya lah, di sungai itu banyak airnya lah, sekalinya percikan ke batis kita. Nah, terpecik suatu daripada air itu kepada tubuhnya atau kainnya, ke tapinya, ke selawarnya, kayak apa itu hukumnya? Najiskah kadang asyraful arabi wal ajami Muhammadun khairu mayshi ala qadami Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu Muhammadun sahibul ihsani wal karami Muhammadun tajuris lillahi qatibatan Muhammadun qadibul aqwali wal karimi Muhammadun thabitul mithaqi hafizuhu Muhammadun tayyibul akhlaqi wa syiyami Muhammadun ru'iyat min nuril dinatuhu Muhammadun lam yazal nuram minal bidami Muhammadun hakimun bil adli dhu syarafin Muhammadun ma'dinul in'ami wal hikami Muhammadun khairu khalqillahi min mudarin Muhammadun khairu rusulillahi kullihim Muhammadun dinuhu haqqun nadinu bihi Muhammadun mujmilan haqqan ala alami Muhammadun zikruhu li anfusina Muhammadun syukruhu fardun ala al-umami Muhammadun zinatud dunya wa bahjatuha Muhammadun kashiful ummati wa zulami Muhammadun sayyidun tabat manakibuhu Muhammadun sawahur rahmanu bin ni'ami Muhammadun safwatul bari wa khiratuhu Muhammadun tahir min sairi tuhami Muhammadun dahikul lidhaifi mukrimuhu Muhammadun jaruhu wallahi lam yudami Muhammadun tabatid dunya biba'athatihi Muhammadun ja'a bil ayati wal hikami Muhammadun yawma balin nasi syafi'una Muhammadun nuruhul hadi minazulami Muhammadun qaimun lillahi zuhimatin Muhammadun qatamul lirrusli kullihimi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا هذا ما عليه كتابه لمن يتسلسل إليه وزمن قادر جلنس سبحان الله من يسمى المجرد والدنا ومشايخنا ولمعلمنا ولذي حقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بأن الله يرغشهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة وترزقنا عمل والعمل ويحفظ من الزيغ والزلالة الكنية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wan wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa shrah bi lisani wa hdil qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim wa 'afina wa afanna bi rahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan jika ada air yang dua kullah ya. Dan jika ada air yang dua kullah 180 liter atau 217 liter itu pada dua tempat daripada bumi, mun ada nih air dua kullah pada dua tempat di tanah nih nah, umpamanya dan ada di antara kedua tempat itu sungai kecil yang terus tembus pada keduanya. Nah ini ada tanah ya lah, ada dua lubang umpamanya, ada yang tembus di tanah tuh ke sini. Dan berhubunglah air yang dua tempat itu, kemudian jatuhlah najis ke dalam salah satu daripada keduanya, maka ditilik. Nah, dirinci. Yalah, ada dua ini, ada dua kullah. Nah, tapi yang menjadi gabungannya di dua kullah, namun ada anunya sambungannya di tanah itu lah, tersambung sini. Maka dirincikannya. Satu, jika ada sungai itu picik, kecil nih nah, yang sungai-sungayan halus nih, pada dua tempat tadi halus, lagi tiada dalam, ada ganal nih, sekira-kira jika digerakkan salah satu daripada dua air itu, niscaya tiadalah bergerak air yang kedua dengan gerak yang keras. Nah, maka air yang kedua tempat itu najislah, jadi najis keduanya soalnya. Antiklah padahal dua kullah, tapi ini ada dua kullah, ini ada dua kullah, sama-sama ada dua kullah nih lah, cuman ada sesungaian halus. Nah sesungaian halus di sini nah, umpamanya ini nah ini halus sebenarnya, tapi sambung aja bangnya. Lalu ada najis gugur di sini. Ini kan digerakkan, ini kan tidak bekat pinggirnya halus bang lah, karena halus ini kan tapi bergerak, tapi itu sambungnya. Maka najis keduanya nih, najisnya hukum tersambung itulah ketika ini digerak, ini gerakannya kuat juga, tentu aja anunya sesuaiannya gonol elok, nah ganal, jadi digerakkan sini dengan keras, ini keras juga gerakannya, itu yang hukum yang tersambung. Adapun air yang jatuh ke dalam najis, maka yaitu zahir, maksudnya jelas saja najis ialah. Dan adapun air yang kedua, maka yaitu jadi najis juga, iya sebab berhubung dengan yang kena najis. Nah, dijelaskan sidin pulanglah. Padahal sudah dijelaskan sidin itu keduanya najis. Kenapa yang satu ini najis? Karena memang kejatuhan najis. Kenapa jadi ini najis juga? Karena ada tersambung sedikit, nah ya Allah bajunya tuh kan tersambung lah. Nah. Dan jika ada sungai itu luas, nah ini sungainya luas bang nih, nah ya Allah sesungaiannya antara dua tanah ini
luas lagi sekira-kira jika digerakkan salah satu daripada keduanya, niscaya bergeraklah ia yang kedua dengan gerak yang keras, maka air yang pada dua tempat itu sucilah ia. Jadi yang punya hendak maulah sesungaian ya, kalau maulah supaya dua kulah turumilah ganalian selangnya lah. Nah selangnya tak di sini digerak, kan di sini bergerak juga dengan gerak yang keras supaya tersambung hukumnya. Inilah sekaliannya, maksudnya rincian yang tersebutlah. Jika tiada najis itu mengubahkan air, ini amunnya najis itu kada berubah airnya lah. Nah itu toh, amunnya kemasukan najisnya tadi kada berubah airnya. Amunnya mengubah bang, nah ya ini. Dan jika mengubahkan najis itu akan sekalian air itu, maka air itu najislah dengan ijma'. Nah, jadi najisnya berubah, kebanyakan tahinya umpamanya sama ada ubahnya itu banyak atau sedikit. Nah walaupun sedikit umpamanya perubahannya timbul berubah gara-gara kemasukan najis itu. Dan jika ada ubahnya itu dengan suatu sifat, dengan satu sifatnya, air yang tiga sekalipun, apa ya, baunya, warnanya dan rasanya. Jadi satu aja nih umpamanya berubah, timbul warnanya berubah, atau ada aroma lezatnya. Nah itu janganlah najis jadinya. Dan sama ada najis itu mukhalid atau mujawir, najisnya nih lah apakahnya tercampur atau ada tercampur dalam berdekatan. Dan sama ada ubahnya itu mahsus. Apa itu mahsus? Dapat dilihat lah, mahsus itu dapat dilihat. Atau pada takdir tidak dapat terlihat. Pada takdir itu maksudnya najisnya kada dapat dilihat. Nah ini yang di bawah ini contoh ubah pada takdir nih lah yang kada terlihat. Seperti ini contoh yang najisnya itu kada terlihat tapi ditakdirkan. Seperti jatuh kepada air itu najis yang menyerupai dia najis pada sifatnya sifatnya apa ya? Sifatnya air, maka kemudian diubahkannya lah oleh najis itu, maka diubahkannya sapanya tuh kemana membalinya najis lah, diubahkannya najis itu akan dia air pada takdir, pada perkiraan. Maka lalu terperinci lah, amunnya banyu kemasukan najis tapi najisnya ini harus pergi Allah. Oh, ini banyak berkahnya nih. Nah serupan sama bahasa, banyak berkahnya tuh. Mana tadi? Anak minum bang, minum air dulu pamer hubungan pulang. Bahasa sudah kitabnya ada baju. Iya benar, bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Bisa banget tenang. Jika ada najis itu apa? Seumpama bangkai kah, tahi hewan kah, ya Allah, tapi hancur nih lah, najisnya nih hancur, menyatu dengan air nih umpamanya lah. Najis itu pada asalnya bersifat dengan sekalian sifat yang tiga. Apa yang tiga? Bau, warna, rasa. Menyalahi akan sekalian sifat air, itu kan menyalahi sifat air lah. Air itu kan kada berbau, kada berwarna, kada berasa, ya kalau menyalahi namanya, melaini. Kemudian maka hilang sekalian sifatnya itu, sifatnya najis lah. Kada bau, kada berwarna, kena kelawasan kah? Di dalam air itulah itu
hingga jadilah ia najis itu serupa dengan air mutlak maksudnya. Jadi ada banyu kejatuhan najis, ya Allah, sekalinya perubahannya ini karena kelawasan, lalu kada terlihat lagi warnanya, baunya, rasanya, ada terlihat lagi. Pada sekalian sifatnya itu, sifatnya air mutlak, nah seperti bahwa adalah najis itu pada asalnya baginya bau, ya lah, najis itu bau asalnya lah, rasanya ada, warnanya juga yang menyalahi ya akan warna banyu dan bau dan rasa air. Kemudian maka hilang baunya dan warnanya dan rasanya. Nyanyi kemana kembali tuh? Nyanyi najis, ya Allah. Hingga jadilah ia najis itu, jadilah ia najis serupa dengan air, lalu timbul sama mirip nah pada warnanya, baunya, rasanya. Maka, nah jawabnya lah, maka jadilah ia najis, maka hendaklah kita takdirkan. Nah, kita takdirkan itu kita kira-kira akan najis itu bersifat dengan sekalian sifat yang keras yang menyalahi akan sekalian sifat air, seperti ditakdirkan ada bagi najis itu warna seperti warna darah, dan bau seperti bau kasuri, dan rasa seperti rasa cuka. Ini umpamanya najis kemasukan ke banyu lah, yang mana najis itu memang aturannya diperkirakan, ditakdirkan memang merubah banyu, tapi karena kelawasan inya menyatu, hilang baunya, warnanya, rasanya, maka kita takdirkan itu tetap najis. Nah itu toh, walaupunnya berubah, ada lagi seperti bau tahi warnanya, baunya, tapi kita takdirkan itu tetap najis. Dan jika ada najis itu, ini seperti kambing, kucing umpamanya lah, jika najis itu pada asalnya tiada menyalahi akan air, melainkan pada satu sifat daripada segala sifatnya yang tiga, kemudian maka hilanglah sifatnya yang menyalahi itu, hingga jadi serupalah ia najis itu dengan air, lalu timbul mirip-mirip sama kayak tadinya lah penjelasannya Yona. Tapi ini kan satu sifat ya, yang di atas tadi kan tiga sifat, hilang semuanya. Ada ini satu sifat, sekalian sifat yang hilang juga, tiada sifat yang lain. Maka jika ada sifatnya yang hilang itu bau, hendaklah ditakdirkan najis itu bersifat dengan bau juga yang keras seperti bau kasuri. Dan jika ada sifatnya yang hilang itu warna, ini umpamanya berwarna lalu hilanglah, lalu ditakdirkan najis itu bersifat dengan warna yang keras juga, dan seperti warna darah ya. Dan jika ada sifatnya yang hilang itu rasa, ditakdirkanlah ia bersifat dengan rasa yang keras seperti cuka. Demikianlah dikiaskan pada najis yang hilang dua sifat daripada sekalian, yakni tiga sifatnya. Nah, jadi kalau memang itu ada najis lah, asalnya memang ada najis, kalau kelawasan ia hilang, baunya hilang, warnanya hilang, nah itu ditakdirkan ya kalau seperti ada najis juga. Masalah apa itu? Uraian masalah sudah diambil daripada ibarat tufah dan ibarat hasyiah Syabram Malizi. Ya, aku judul jangan, pas jangan. Apa lagi? Semuanya. Dan jika mengubahkan najis itu akan setengah, maksudnya salah satu lah, salah satu, setengah itu tulis salah satu. Ini masih kisah dua tempat nih. Nah, jika mengubahkan najis itu akan setengah salah satu daripada air yang dua kulah atau lebih yang berada di dua tempat umpamanya lah, dan tiada berubah setengah, salah satu yang lain, yang satunya inilah, maka yang berubah itu najislah ia. Adapun setengah yang satunya yang tiada berubah itu ditilik, dirinci pulang. Maka satu, jika ada ia setengahnya yang tiada berubah adalah banyak,
180 liter kekallah ia atas sucinya. Amunnya yang satunya itu lebih 2 kullah, maka ia suci. Dan jika ada ia setengahnya yang tiada berubah itu sedikit, maka ia najis. Demikianlah yang tersebut di dalam kitab Tuhfah dan Nihayah. Makanya kita ini belajar Tuhfah Nihayah lah. Apa ambilannya di situ terus kebanyakan? Umpamanya nih drum dan lagi pipa peralon halus itu kan halus tuh pipa itu. Nah itu jadi najis lah minyak masukkan. Ini belum kada 2 kullah, ini kada 2 kullah. Coba guyang ya itu kada guyang di sebelahnya karena pipanya tuh halus ya kalau lain pipanya gonol lah. Men pipa peralon halus. Apalagi? Hah? Maka, nah nih apa nih hukum air danau telaga lah yang tenang. Maka diketahui, udah habis lah. Maka diketahui daripada yang tersebut itu uraian yang tersebut di atas adalah air yang tenang lagi jinak. Nah ini kisah danau nih lah. Isi danau atau telaga jinak itu artinya kada mengalir lah, yang tenang lagi jinak. Jinak itu kada mengalir, jinak itu kada mengalir, tetapi adalah ia luas, tapi luas gonol sekira-kira lebih ia daripada 180 liter ya 2 kullah. Nah kayak apa nih? Mun ada danau luas ya kalau lebih dari 2 kullah, apabila berubah setengahnya atau setengahnya itu maksudnya sebagian lah, berubah sebagian dengan najis nih, dengan najis misalnya dikencingi lah, dikencingi apa? Kucing apa kami itu harus boleh, maksudnya bolehlah memakai sebagiannya, setengahnya yang tiada berubah. Bisa lagi melihat itu, bisa lah. Ini luas danau lah, 2 kullah lah. Ikan kami di situ, set kawan mandi di higa, itu kena najis tuh. Ini kan masih berubah nih lah, masih apa kuning. Nah, yang kena kuningnya tuh kena najis tuh lah. Kecuali jauh sana nah. Mana tadi? Berubah setengah sebagiannya maka najislah. Nah, mana tadi? Yang tiada berubah ya kalau bolehlah memakai setengahnya yang tiada berubah dengan syarat nih nah. Yang tiada berubah syaratnya adalah jika ada iya apa? Sebagian yang kada berubah nih banyak. Nah, sekira-kira ada iya 2 kullah atau lebih. Tidak apa-apa tuh, jauh-jauh sedikit. Dan jika ada ia hampir dengan air yang berubah, dan jika ada ia hampir dengan air yang berubah sekalipun. Nah ini syaratnya nyatailah yang 2 kullah tuh banyak lagi. Nah, maka banyunya itu kalau nyanya berubah seperti biasa makanya jadi suci. Dan telah terdahulu perkataan penjelasan bahwasanya jika jatuh najis ke dalam air yang 2 kullah atau lebih yang tiada berubah, nah tiada berubah lah air itu dengan sebab najisnya lah, haruslah bolehlah bagi seorang mengambil dan memakai air yang hampir dengan najis itu boleh, dan tiada wajib atasnya ya kepadanya nih mengambil air yang terjauh daripada najis itu. Nah, ada harus jauh-jauh pada ujung benar umpamanya di sini kan namanya ini di sini bakami tapi berubah sudahnya. Janganlah seperti warna air biasa.
lalu di sini wudu ada apa-apa, tapi masih kelihatan lah kuning, nah berarti itu masih kamihnya tuh lah, masih belum terurai lagi lawan bajunya. Jangan ditangkap, itu wuduakan. Ini lagi hukum air berubah sebab dua benda sekaligus, lah benda yang suci dan benda yang najis. Dan jikalau jatuh najis, nah seperti kencing kah umpamanya, ke dalam air ini maksudnya ke dalam air yang lebih 2 kula lah, tulis di situ ke dalam air yang lebih dari 2 kula. Ke dalam air maksudnya ke dalam air yang lebih 2 kula, yang berubah dengan sebab benda yang suci yang tiada memberi mudarat. Iya apa? Iya benda yang suci adalah, jadi kejatuhan nih, satu najis, satu benda yang suci lalu berubah tapi kada memudaratkan. Mudarat iya benda yang suci akan dia apa? Air nih. Hendaklah satu, nah terperincilah, hendaklah satu ditakdirkan bahwa air itu tiada berubah ia dengan benda itu. 2, kemudian maka jika ditakdirkan mengubahkan najis itu akan dia pada ketika itu, maka air itu najislah. Maka jika tiada mengubahkan ia akan dia pada ketika itu, maka air itu sucilah ia. Jadi dua kulah banyu kemasukan 2 yang benda, seikung najis, seikung kada ini najis umpamanya kami. Nah ditakdirkan apakah kami ini mengubah itu? Nah adalah ini banyak bang 2 kulah, punya kaminya bayar sakami sekali aja. Tapi yang punya kaminya banyak ya kalau, nah itu ditakdirkan juga. Yang lah sekira-kira banyak itu umpamanya seperti sirup, lalu banyak yang panjang mengubah, nah, kita contohkan semalam dolah. Nah itu kan pada takdir itu, kayak itu tuh seperti kami yang ada warnanya, ketika banyak lah kita contohkan semalam di sini. Nah pak sekalinya berubah, nah maka itu najis jikalau ditakdirkan kepada najis, kepada perubahan nih. Mana lagi deh sambungannya apa? Masalatun, ini satu masalah nih, hukum percikan air nah. Percikan air ya apa hukumnya? Berapa itu? 27 ya. Jikalau berkami, nah siapa berkami? Barang ya, seorang lah ke dalam air yang banyak nih, ada berkami lah ke dalam air yang banyak, maka terperciklah suatu daripada air itu pada tubuhnya. Yani kami di batang umpamanya lah, di sungai itu banyak airnya lah, sekalinya percikan ke batis kita. Nah, terpercik suatu daripada air itu kepada tubuhnya atau kainnya, ke tapihnya, ke selawarnya, kayak apa itu hukumnya? Najiskah kadalah? Tiadalah najis iya, kada najis ya, aman-aman saja. Tapi bang amunnya sedikit bang ya pak, iya kloset tuh nah, kami kan berdiri ya pak, atau gaya kayak apa lah, gaya kayang lah. Terpercik berdiri kan kami lah, itu biasanya ima kena lubangnya atau kena nang ada lubangnya tuh harus terpercik tuh nyata bang, percikan daripada apa? Daripada kamihnya najis gitu. Ini kan tadi apa? Ke dalam air yang banyak. Berarti maksud banyaknya apa? 2 kul. Berarti nih kloset. Ikan bakami baik berduduk atau behira. Walaupun bakaminya di lubangnya itulah terperencik ke selawar, najis kena. Najis karena bajunya ini sedikit, bajunya kalau sedikit kena najis kan otomatis najis itulah.
lalu terpencik tak. Nah, tuh hati-hati itu kami yang berdiri itulah. Maka olehnya bakaminya kada beres, masalah bersucinya kada beres, maka sembahyangnya pun kada beres juga. Itu masalah bersucinya, belum lagi masalah khusunya yang lah diterima kadanya ulang. Dan jikalau dijatuhkan najis yang keras seperti tahi apa itu? Tahi kutila, tahi kutilan lah, tahi kutilan maksudnya tahi yang keras sekali nih lah, debit seperti tahi kutilan masih gitu lah, kutilan tahinya keras, blok blok ya udah bunyinya lah gitu lah, punya bakal bahira di batang nih lah, blok. Nah, ya apa nih? Ini tahi lo, ini kan kutilan itu yang bulat-bulat nah, yang kayak pentol lah. Tahinya tuh kayak pentol lah, bahira di batang nih lah, di sungai, blok. Perancikan nggak nih? Bajunya perancikan nggak? Ini keras bang, blok. Atau ganal, blok. Ke dalam air yang banyak, nah, ya sama orang bahira di batang di sungai maka terpeciklah suatu daripada air itu kepada sesuatu tiada menajiskan akan dia. Nah ada najis nya kayak ini bahan was-was mana gitu ngalihan lah. Bahira kami di batang padahal banyu banyak loh, itu kan lebih dari 20 di anu tuh di sungai itu terpercik mah ada apa itulah, ada najis. Itu sama orang nambah kami di anu juga di laut ya Allah, buih kencing di laut kena sungai atau di danau yang airnya banyak. Nah itu pada bapak kalau terpencik, tapi airnya nih yang di kami ini banyak, lebih dari 20. Habis sudah, ini ulang hukum orang yang beristinja dengan batu, ulanglah. Masalah jikalau seorang beristinja dengan batu juga, kemudian maka menyelam ke dalam air yang kurang dari 2 kulah, iya, maka air itu najis, katanya najis. Nya pakai batu, bakami lah. Nah, bebersihnya pakai batu, habis itu menyelam ke kurang 2 kulah, nyatanya najis lah. Baik membersih yang itu ya Allah. Daripada menyelam, daripada masalah ya Allah, daripada masalah nih. Satu ya. Hadis itu ulanglah. Ini ulang hukum air yang pas nih lah, atau lebih sedikit saja daripada 2 kulah. Nah ini nih, ini airnya pas 2 kulah atau lebih sedikit aja. Masalah tuh jika jatuh najis yang beku ke dalam air yang genap, genap tuh ya yang pas 2 kulah. Ada banyak pabiannya nih lah, 2 kulah yang genap, 2 kulah yang pas nih, tiada lebih daripadanya, ada berlebih benar, dan tiada berubah air itu dengan dia najis yang beku itu adalah kemasukan tahi galah. Masa keciuman lah. Kemudian maka menggayunglah seorang daripada air itu dengan timba, inilah dengan gayung nih umpamanya, maka apa? Nah terperinci, maka ditiliklah, maka dirincikanlah satu. Nah kayak apa nih hukumnya lah? Nih pas 2 kulah kemasukan najis, tak timba, otomatis kurang lah, kurang 2 kulah. Nah kayak apa kisahnya dah? Satu, jika tiada termasuk najis itu ke dalam timba itu, muka ada termasuk nih berarti dalam wadah itulah timba serta air itu, maka batin bagian dalam nih lah, amunnya kada masuk najis itu ke dalam timba, ini kan menggayung lah, kada masuk nih, serta air itu ke dalam timba serta air itu,
maka batin atau bagian dalam timba serta air yang ada di dalamnya itu suci wah, paham lah ini banyu dua kulah pas ada tahi siapa kabeh lalu ini ditimba set di sini timbanya di sini mana ada buat kalau tahinya tak diangkat. Nah yang ini suci nih, ya Allah Mujahidin, yang itu suci. Mau mantap, mau rinci banget sini ini menjelaskan. Nah yang ada di dalamnya itu suci, yang di dalamnya timba lah. Karena bercerai atau berpisah ya timba itu daripada air yang tinggal situ tadi, yang tersisa itu adalah sebelum kurang air itu daripada dua kullah. Adapun zahir atau bagian luar nih lah. Nah, ini kan ya. Ini bagian dalam inilah suci lah. Ini Bang, bagian luar nih. Ayo, suci kah kadang? Adang dulu. Dangari pandir datu dulu. Pandir datu kalampayan dangari ya Allah. Kita nih belajar lawan datu kalampayan lah. Dan non usah topik. Mana deh? Adapun zahir bagian luar timba, maka yaitu najis najis jadatu yang ini yang di sini tadi kan najis karena ini kan di situ tadi kurang dua kulah Bang lah, nya kan dua bajunya pas Bang tadi lah, pas Bang, lalu digayung di sini suci, di sininya najis jadinya, yang di sininya jelasin najisnya kurang dua kulah juga, maka najis yang di luar timba maka najis lah sebab terhubung dengan air yang tinggal yang berhubung berhubung Pak, air yang tinggal itu dengan najis. Nah, karenanya terhubung yang kurang dua kulah najis ini. Kemudian setelah itu ya daripada kurang air itu daripada dua kulah. Nah, ya jelas saja sudah lah. Ini pas banyunya dua kulah, kemasukan najis. Lalu ini ditimba pak. Nah, di sini najis, di sininya najis. Yang di sininya kada, di sini banyu dan di dalam gayungnya itu kada najis. Satu adalah terperinci dengan apa? Hukum air yang pas atau lebih sedikit. Dua perinciannya. Dan jika termasuk najis itu, ini najis itulah termasuk ke dalam timba serta air. Tahu lah mikirkan, ini kan banyu pas dua kulah lah. Diambil, sekarang kita buat tadi kan kita buat lah, tadi bajunya aja ada ini, yang kalau tak buat tegayung, tangkat yang mana yang najis, inikah, nah lu rincinya gua ada tuh kalampain, masya Allah lah, luar biasanya rincinya Sidin menajari kita. Dan jika termasuk najis itu ke dalam timba serta air, yang serta air nih termasuk nih sini. Ini bajunya, maka adalah hukumnya akas. Apa tuh akas yo? Bahasa Arab tuh lah aksun. Maka hukumnya terbalik. Nah, kebalikannya yang tersebut itu, yakni dijelaskan Sidin lah, bukan paham jadi. Dijelaskan Sidin lagi, yakni batin timba serta air yang di dalamnya itu najis. Dan zahirnya inilah. Zahirnya serta air yang tertinggal, yang tersisa itu suci. Demikianlah yang tersebut di dalam kitab Mughni Khatib Syarbaini. Oh, kita belajar Mughni pulang lah. Walaupun sedikit-sedikit ya Allah kutipan Sidin. Masya Allah, luar biasa rincinya Sidin. Nah, jadi kebalikannya, amunya tak ambil bagus yang mana yo? Bagus yang diambil lah. Ya Allah, di sini banyak sucinya berarti ini najis. Buang dibuang, ini masih najis nih. Ambil gayung pulang lah, simpurna kurahakan. Nah gitu. Jadi kalau di dalam najis di dalam gayung itu ada najis di sini, itu dia set di kurahakan itu buang, terus sudah suci itu. Nah makanya inilah harus bujur-bujur belajar. Kena kawin lah, pada kawin gini lah mau namuin aja sini.
Berapa sudah? Berapa sudah? 39. Hah? 39. 35? 39. Berapa? 39. Oh, ini setengah jam lah. Asal sejam sudah. Kebaikan tuh asal awas sebenarnya lah. Sudah beramian terus tempat mana? Ini pulang hukum air yang 180 liter lah, hukum air yang 2 kulah nih karena najis, lalu ini hilang ubah dengan sendirinya nih. Coba syahdan, perhatian, iyalah. Syahdan, perhatian, air yang banyak. Nah, berarti air banyak lah, 2 kulah 180 liter yang berubah dengan sebab najis. Nah, air ini 2 kulah berubah dengan sebab najisnya. Apabila hilang ubahnya dengan sendirinya, tiada dengan suatu benda yang lain, seperti hilang ubahnya sebab lama ia berhenti. Nah, ini banyu 2 kulah, ada situ kena najis, lalu karena kelawasan hilanglah. Asalnya kan berubah, lalu hilang berubahnya karena kelawasan. Satu lah. Seperti lagi atau sebab ditiup angin akan dia. Atau lagi nih 3 masalah, dengan sebab dihimpunkan atau ditambahi kepadanya air yang lain, tambahi pulang air yang padahal kan sudah 2 kulah deh, tambahi lagi banyu yang lain, sekalinya hilanglah anunya perubahan air itu. Dan jikalau air tambahan itu yang kena najis sekalipun, nah, dan jikalau air maksudnya air tambahan itu yang kena najis sekalipun, ini kan banyu najis, ya lah 2 kulah ditambahi juga banyu yang najis tapi berubah. Nah, kan tadi kisahnya kan air ini berubah dengan sebab kena najis, air yang 2 kulah lalu ditambahi dengan air najis, sekalinya hilang perubahannya itu, perubahan yang sebab kena air najis tuh. Berapa sudah? Tuh 2, 3 masalah. Yang 4 atau, nah ini jawabnya belum lagi lah, sebab dikurangi air itu daripada permulaan, padahal adalah yang tinggal, yang tak sisa itu 2 kulah. Nah, berapa? 4. 5 atau sebab bertambah air itu dengan air sumber, maka, nah jawabnya 5 soal ini, 5 masalah ini ada jawabannya. Maka air itu suci. Nah, suci lah karena hilang sifatnya, ya Allah, karena hilang sifatnya, dan inya juga 2 kulah. Paham lah, diulangi nih, ini banyu 2 kulah, ya Allah, ada najis berubah dengan sebab apa, warnanya kata timbul hirang lah gara-gara najis itu, atau jadi kuning sekalinya, yang kuning ini berubah jadi putih biasa dengan sebab kelawasan, ya Allah, maka jadi suci pulang berubahnya. Kan 2 banyu yang 2 kulah kemasukan najis berubah itu najis itu sudah semalam ya Allah. Tapi ketika hilang warnanya, sifatnya ini seperti biasa air mutlak 2 kulah, maka dia jadi suci karena hilang sudah sifatnya, maka jadi suci. Baiknya berubah sebab lama, atau sebab ditiup angin, atau sebab ditambahi, ya, atau dikurangi, ya. Maka sucilah ia. Lagi deh. Kenapa jadi hilang? Alasannya ya karena sebab penyebab najis itu hilang. Makanya kembali kepada air itu seperti keadaan pada asal sebelum kembali seperti keadaan yang asal. Al aslu fil asya at-taharah awil ibahah. Asal sesuatu itu suci atau boleh, itu kaidah usul fikihnya. Apa sambungannya? Sama ada ubahnya yang hilang itu ubah hissi yang dapat terlihat, nah, atau ubahnya pada takdir yang tidak dapat terlihat. Pada takdir akan aja ubahnya tuh. Nah, ini cara mengetahui
hilangnya ubah pada takdirnya, dan dikenallah hilang ubah takdiri ini banyunina, diketahui hilang dengan sebab ditakdirkan itu dengan bahwa lalu lewat nih, maksudnya atasnya apa, kepada air itu beberapa masa, beberapa waktu, kelawasan hilang ubahnya itu. Sekira-kira jikalau ada masa yang demikian itu pada air yang berubah dengan ubah yang hisi, niscaya hilanglah ubahnya yang hisi itu, jikalau memang terlihatlah seperti perubahan yang terlihat lalunya hilang. Nah kayak itu juga yang pada takdir ini, yang najis yang kada kelihatan dia ditakdirakan seperti itu juga, punya kelawasan hilang-hilangannya seperti baju biasa. Nah itu maka dihukumakan yang perubahan secara takdir itu secara isi juga. Yang kedua, cara keduanya dengan ditambahkan air. Nah, dan dikenal pula ia atau ubah takdir itu dengan bahwa ditumpahkan apa, dimasukkan maksudnya atasnya daripada air yang lain, baik air mutlak atau air yang karena najis lah, sekedar atau sebanyak lah, jikalau ditumpahkan ia air sebanyak itu atasnya, atas air yang berubah dengan ubah hisi, niscaya hilanglah ubahnya yang hisi itu. Nah, ini contohnya nih lah, contoh yang di atas. Contoh yang di atas, cara yang pertama adalah dilawasakan lalu hilang ubahnya. Umpamanya nih, dua bejana, dua wadah air, yang satu daripada keduanya berubah dengan ubah hisi. Ini umpamanya lah dua wadah, ini berubahnya secara hisi. Kenapa secara hisi tadi apa? Yang dapat dilihat, berubah kalau dilihat, kita lihat, nah berubah. Yang kedua berubah dengan ubah yang takdiri, ini kan memang kita lihat nih lah, secara takdir aja. Maka yang berubah dengan hisi ini apabila hilang ubahnya dengan sendirinya, yalah, kemudian sesudah beberapa, kemudian daripada sebulan umpamanya, sesudah daripada sebulan nih, 1 bulan misalnya, niscaya diketahuilah bahwasanya air yang kedua itu hilang pula ubahnya yang takdiri, kemudian sesudah daripada sebulan juga. Nah ya Allah, ini banyu ya Allah 2 kula contohnya aja lah, ini banyu 2 kula, kemasukan banyu ini berubah, kemasukan najis ini berubah, di sini kemasukan najis juga tapi kada berubah, berubah juga tapi kada kelihatan ubahnya. Yang sembahyang ini deh ya Allah, kena kamih ya Allah banyak nih, kamihnya nih 2 bulan nih banyak, jakanya berwarna toh ubah kalau, tapi nya kamihnya itu kada berwarna ya kalau, lalu kada berubah. Nah itu perubahannya itu secara takdir namanya, paham ya Allah. Nah lalu caranya kayak apa? Apabila ini contoh yang seperti ini dibuatilah kelawasan, lalunya seperti biasa jadinya pulang seperti air biasa, maka ini kayak itu juga. Nah kayak itu toh perubahan secara takdirnya. Paham juga kan? Mudahan paham. Nah itu contohnya yang satu ya lah, itu contoh perubahannya yang didiamakan. Ini contoh yang kedua yang ditambahi, cara yang kedua ya lah, ditambahi air nih. Dan demikian lagi, cara kedua itu harus tulis lah 1, 2 gitu, nah nyaman anunya diciri-cirii. Dan demikian lagi apabila hilang ubahnya yang hisi itu, apabila hilang ubahnya yang hisi itu sebab ditumpahkan ke dalam air 100 lital itu ya litar umpamanya.
niscaya diketahuilah bahwasanya air yang kedua itu hilang pula ubahnya yang ditakdiri dengan sebab ditumpahkan ke dalamnya air 100 litir juga adanya. Karena bahwasanya najis tatkala adalah ia najis itu muqaddar, ditakdirkan, maka yang menghilangkan dia seyogianya bahwa adalah ia muqaddar, diperkirakan juga yang lah sebagaimana yang terlihat itu ditambahi banyu hilang, maka itu juga najis yang pada terlihat itu ditakdirkan juga ketika ditambahi banyu itu juga hilang najisnya, hilang ubah warnanya. Kayak itu juga kita manusia ini lah, yang mana kehidupannya gelap gulita nih lah, maksiat terus. Apabila ia berubah dengan perubahan yang baik penuh dengan keinsafan, maka dia menjadi suci, ya Allah, jadi suci itu. Asalnya mau berubah, kada mau berubah ya. Nang parahnya itulah asalnya suci jadi najis, parahamlah. Maka solusinya apa? Waktu, ya, melihat dengan waktu. Setahun kan berdewasa ya, kalau ketika berdewasa inya paham, oh aku tersalah pang bahari ya Allah, banyak tuh nang tuha menyesal ya Allah. Ya kan di sekolah nih jangan sampai menyesal, jangan tahu aku berhimat ya belajar. Itu banyak kan waktu sekolah tuh nala duduk makan di warung, masih mondok nih, masih mondok. Jadi tukang beca nih bandir. Aku gambar di tahulah. Aku sejaman, sekelas, seduduk lagi lawan guru anu. Tapi nya rajin bangnya. Aku nih pengoler ya, nih Allah mengakui aja udah. Ini rajin kemana-mana mengaji, ke pengajian, orang pengajiannya datang, yang Allah, aku nih, nah apakah ya kalau aturannya penuntut ilmu itu yang lebih utamakan ilmu, bukan yang lain. Nah itu lah, karena kita kesini tujuannya apa yuk? Menuntut ya ilmu ya, kalau menuntut ilmu tujuan kita kesini, kada yang lain toh. Menuntut ilmu, bakhadam, ini salah, ada juga yang salah bakhadam aja turun ke sekolah, nah ini salah juga nih. Bakhadam aja membantu pondok aja tapi sekolah kada, ilmunya pulang ada dapat. Habis lagi sudahlah, hukum air 180 liter yang berubah lagi setelah hilang ubahnya. Nah ini hukum ulang yang 2 kula berubah lagi setelah itu hilang ubahnya itu. Nah kayak apa ini? Ini penjelasan nih 2 kula kemasukan najis berubah kalau lalu berubah ulang seperti biasa karena kelawasan atau ditambahi banyu, itu berubah ulang seperti kena najis tadi kayak apa ya, kalau yang tadi kan 2 kali aja berubahnya lah. Asalnya najis itu banyu itu berubah dengan sebab najis lalu hilang ubahnya seperti banyu biasa. Nah sudah kita jelaskan tadi. Ada ini berubah ulang terbulik seperti banyu yang kena najis. Nah, bagaimanakah kelanjutannya? Kita tunggu pada episode yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya Allahu ya Allahu ya malja al-qasidi ya ghauzahun
بقينا بالصفات بمظهر الأسماء بسر ذاتي بسر سر الطمس بالحماء بكنزك المخفي بالهباء بأول البارز الوجود من عالم الغيب إلى الشهود بمن ضوى بعلمك المصون وما هواه الكون من مكنون بالبرش وبالأفلاك بالعالم الأسنى وبالأملاك بسر جمع الجمع بالفناء والمحو والصحو وبالبقاء بنقطة الدائرة المشيرة ذات المظاهر الكثيرة بالحشيم المصطفى التهام وآله وصحبه الكرام بالغوث والمحبوب عبد الله حبر الأنام ذي الحياة عن ابن عباس عظيم القدر غوث الله بترجمان ذكر بشيخ عبد القادر الجيلاني والبقي للإيقان بالبدوي وأحمد الرفاعي وبالتسوقي للباء بالشافعي وأحمد بن حنبل ومالك والحنفي المفجر بشيخنا للسر والبرهان قطب الزمان العارف السمان بشيخنا للسر والبرهان بالزمان العارف السمان بشيخنا للسر والبرهان قطب الزمان العارف السمان وكل قطب منهما قدان فقد توسلنا بهم يدان بكل محبوب وعبد سالك ومقتب لأنهاج المسالك حبل وكل طالب نيل المنى ويسر المطالب ستر على الجميع وحفنا بحسنك المنيع وأشفنا من كل داء فينا يا ربنا واحمينا ويسر القلب من الحلال ونجنا من ذلة السؤال وطهر القلب من الأغيار به من درن الأقدار واحفظ لنا السر مع الجنان من فتنة الأهواء والشيطان خلص النفس من الدواء ذق بحسب الخير داء ومنك أكرمنا بعلم عجل وعمل إلى القراء العجل وسهل الإخلاص بالأعمال وسائر الأقوال والأفعال اتباع المصطفى وفقنا ومنهم من يحب به فارزقنا دين الظاهر والبواطن بكل علم ظاهر وباطن قاري كل من أذانا ومن إيمانا وكف كف الظالمين عنا ولسواك رب لا تكلنا ونجنا من قيد كل حسد وشامت معنف معاند من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا وقد بنا الغيظ والخسران كل عدو مختار وجاني من لطفك الخفي حجاب ستر شامل سني يا حي يا قيوم يا قهار يا عظيم يا جبار يا ربي واحفظنا إلى الممات من فتنة الزمان والآفات يا ربي بالإيمان وخصنا بالفوز بالجنان يا بر يا كريم يا رسول يا من لنا إحسان ومبذول يا ربي واغفر لعبيد الجاني محمد الشهير بالسمان يا ربي واغفر لعبيد الجاني محمد الشهير بالسمان يا ربي واغفر لعبيد الجاني محمد الشهير بالسمان ووالديه وكذا الأشياخ أذهلهم واخي ومن له في سلكه قد انتظم بحق من فيك له أضحى قدم الصلاة والسلام أبدا على النبي العشيم والآل والأصحاب والأسباء وكل
صرف النعمة دائم الحمد لله رب العالمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله آمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم افتح لنا علينا فتوح العارفين ببركة أوليائك أجمعين. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.